Anda kembali menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Liutmila. 3 hakim tersangka kasus suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur diperiksa Kejaksaan Agung. Ketiga hakim itu diperiksa untuk tersangka lainnya. Selain diperiksa, lokasi penahanan ketiga tersangka juga akan dipindah dari Surabaya ke rumah tahanan di Jakarta. Pemindahan para tersangka mendapat pengawalan ekstra ketat dari Kejagung serta TNI. Ketiga hakim yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, serta Mangapul. Selain pemeriksaan 3 hakim Ronald Tanur, Kejaksaan Agung hari ini juga memanggil tersangka kasus dugaan permufakatan jahat terkait suap dan atau gratifikasi pengurusan perkara Ronald Tanur, Zarof Richard. Ini merupakan kali kedua ia datang secara berturut-turut sejak Senin 4 November 2024. Bang, mundur mah rusuh, Bang. Nah, sudah ya, Bang. Ya, cukup. Cukup, Bang. Jalan aja, Bang. Ya. Sudah ya, Bang. Kedatangan Zarof bersamaan dengan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang didatangkan ke Jakarta. Pemeriksaan ex-pejabat MA Zarof Richard ini terkait skandal suap untuk putusan kasasi Ronald Tanur. Sebelumnya penyidik juga sudah memeriksa keluarga Zarof Richard untuk menelusuri lebih lanjut dugaan aliran dana yang mungkin berkaitan dengan suap. Kejaksaan Agung telah menetapkan Zarof Richard sebagai tersangka kasus dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik juga menggeledah rumah Zarof dan menyita beberapa barang bukti. Di antaranya uang tunai pecahan mata uang asing senilai 920 miliar rupiah dan emas 51 kilogram. Zarof mengaku uang itu tidak hanya ia terima untuk kepentingan suap pembebasan Ronald Tanur, melainkan juga dari perkara lain yang ia lakukan selama menjabat di Mahkamah Agung. Pemeriksaan terhadap tersangka ZR, ya, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terkait dengan peran-peran dari yang bersangkutan, ya, dalam perkara ini. Dan yang ketiga kami sampaikan bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan sebagai saksi di tempat yang berbeda, yaitu di Surabaya, untuk ayah dari RT, ya, atau Edward Tanur, itu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan untuk RT juga dilakukan pemeriksaan di Rutan Medaeng, Surabaya. Perlu sekarang yang mau dicari adalah bahwa antara LR kan bertemu dengan R, ya, setelah bertemu dengan ZR, ya, meminta supaya apa? Supaya majelis hakimnya adalah majelis hakim yang dikehendaki, ya, oleh LR. Ya, tentu nanti penyidik melihat apa urgensinya dan perkembangannya seperti apa, nanti kita lihat, ya. Pemirsa, sementara itu pada Selasa pagi, ayah Gregorius Ronald Tanur, Edward Tanur, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Edward Tanur datang didampingi tim kuasa hukum keluarga. Saat dikonfirmasi terkait kedatangannya, Edward Tanur hanya diam. Sementara Filmon Lai, kuasa hukum keluarga Edward Tanur yang mendampingi, juga tidak banyak memberi keterangan. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk. Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk, ya? Hari ini mau jenguk, ya. Ya. Jadi minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Siap. Terima kasih teman-teman, ya. Ya, Bang, ya. Hari ini bantu doa, ya. Siap. Hari ini pemeriksaan lagi, Bang. Kemungkinan, ya. Kemungkinan, ya. Makasih, ya. Kita tunggu, Bang, ya. Makasih, ya. Ya, Bang. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya menyiapkan ruang khusus untuk pemeriksaan.
Seperti inilah suasana rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang digunakan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memeriksa Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, tewas. Ronald Tanur diperiksa oleh penyidik sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan kuasa hukumnya. Pemeriksaan Ronald Tanur dilakukan oleh 3 orang penyidik dari Kejaksaan Agung. Update untuk warga kami, Ronald Tanur, ya, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi, yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di aula Gedung Teknis Rutan kelas 1 Surabaya. Seperti diketahui, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erentua Damanik Mangapul dan Heru Hanindio, serta kuasa hukumnya, Lisa Rahmat, telah ditahan oleh Kejaksaan terkait suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus menetapkan Meriska Wijaya, ibu dari terpidana Ronald Tanur, sebagai tersangka perkara suap gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Meriska Wijaya bersama kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, diduga menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar Ronald Tanur divonis bebas. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR. Senin malam dengan memakai rompi tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Gregorius Ronald Tanur digelandang oleh penyidik Kejaksaan Agung. Meriska ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63/F.2 F.2/11/2024 tanggal 4 November 2024. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan kronologi kejadian bahwa atas persetujuan Meriska Wijaya, kuasa hukum Lisa Rahmat meminta kepada tersangka Zarof Rikar agar diperkenalkan dengan pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya berinisial R untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan dan memvonis bebas perkara terdakwa Ronald Tanur. Selama perkara berproses sampai putusan hakim dijatuhkan, Meriska telah menyerahkan sejumlah uang kepada Lisa Rahmat sejumlah 1,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, tersangka Lisa Rahmat juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya mencapai 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut telah diberikan oleh tersangka Lisa kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu tersangka Erentua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah.
Terhadap uang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut, menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara dimaksud. Terhadap tersangka Meriska Wijaya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka Meriska diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, NTV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali dengan NTV Prime Dialog sesaat lagi. Pemirsa, Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Lembong melawan. Melalui kuasa hukumnya, Thomas Lembong mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menolak penetapan tersangka dan penahanannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus impor gula yang dituduhkan Kejaksaan Agung. Untuk membahasnya sudah bersama saya kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia. Selamat malam Mas Diki, selamat malam Mas Zaid. Selamat malam, Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ingin ke Mas Zaid terlebih dahulu, karena hari ini Tom Lembong melalui kuasa hukumnya sudah mendaftarkan pra-peradilan dan disebutkan ada 5 poin yang menjadi dasar tim kuasa hukum untuk mengajukan pra-peradilan. Saya ingin mulai dengan poin kurangnya bukti permulaan. Ini menarik Mas Zaid karena kita publik maupun media tidak tahu 2 alat bukti yang dimiliki oleh Kejagung hingga saat ini. Jadi kalau kemudian ini menjadi salah satu poin, mungkin bisa diceritakan Mas Zaid apa yang bermasalah dari 2 alat bukti yang dimiliki Kejagung saat ini. Baik, terima kasih sebelumnya dari Nusantara TV ya dan Mbak Tasya. Pada kesempatan tadi pagi kita memasukkan permohonan pra-pit itu dengan ada beberapa dalil, diantaranya adalah kurangnya 2 alat bukti yang meyakinkan atau 2 alat bukti yang cukup ya, dikatakan sebagai alat bukti yang cukup. Nah, kenapa kita bisa menyatakan kurangnya 2 alat bukti tersebut? Karena yang pertama, dasar kita menilai ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum apabila ada kerugian negara. Bagaimana melihat ada kerugian negara? Harus ada audit. Tidak bisa berdasarkan dumas, pengaduan masyarakat. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi 400 miliar itu bukan angka yang benar ya Mas Zaid. Kalau kemudian Kejagung menyebut ada 400 miliar sebagai kerugian negara, menurut Anda angka itu tidak valid? Loh, justru kita ingin bertanya, angka 400 miliar itu siapa yang menentukan, bagaimana menghitungnya, kapan dihitungnya? Karena sampai sekarang hasil audit itu kita tidak diberikan, kita tidak punya, dan kita juga tidak pernah melihat ada dilakukan audit itu. Baik. Jadi audit itu kan seharusnya dilakukan bersamaan pada saat setelah tahun periode berjalan yang dilakukan periode kepemerintahan atau periode kepemimpinan Pak Tom Lembong. Iya. Dalam perjalanan koordinasi sebelum melakukan impor ataupun pada saat pelaksanaan impor itu, seluruh dokumentasi administrasi surat menyurat itu ditembuskan, baik itu Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait. Nah, kenapa setelah 9 tahun tidak ada hasil audit BPK? Kalaupun ada kan harusnya saat itu diperiksa, harusnya saat itu disidik. Kenapa baru setelah 9 tahun? Nah, ini menjadi pertanyaan kita gitu. Nah, salah satu alat bukti itu yang kita yakini tidak ada itu adalah audit BPK itu sendiri. Karena itu adalah jadi bukti objektif yang harus dimiliki penyidik sebelum menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami, Pak Tom Lembong, apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan korupsi. Baik, Mas Zaid, kalau kemudian bicara 2 alat bukti, apakah tim kuasa hukum sudah tahu kira-kira 2 alat bukti yang dimiliki oleh Kejagung saat ini apa? Nah, kita mengetahui alat bukti yang dimiliki oleh Kejagung itu dari pertanyaan-pertanyaan ataupun BAP, serta keterangan dari Pak Tom Lembong itu sendiri. Karena sampai saat ini kami juga tidak pernah diberikan. Hanya ditunjukkan surat-surat pada saat pemeriksaan. Yang notabene
pada saat pemeriksaan itu surat-surat yang ditunjukkan itu menurut hemat kami itu sudah sesuai kok dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu kita tidak meyakini penyidik punya alat bukti yang cukup, apalagi ada audit BPK yang menyatakan bahwa tindakan kebijakan dari Pak Tom Lembong pada saat menjadi Menteri Perdagangan itu adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Baik, Mas Zaid, poin selanjutnya adalah soal proses penyidikan yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Mungkin bisa dijelaskan menurut tim kuasa hukum apa yang terjadi dalam proses penyidikan Tom Lembong yang kemudian bisa disebut sebagai penyidikan sewenang-wenang? Oke, yang pertama, jadi kita mendapatkan salinan SPDP itu 29 Oktober ya, pada saat Pak Tom Lembong dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, pada saat diberikan dokumen tersebut, kita merefer ini penyidikannya kapan pertama kali diterbitkan surat penyidikannya. Nah, di situ terinfo bahwa penyidikan dimulai 3 Oktober 2023, sekitar 9 tahunan yang lalu. Gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat ini ada apa dalam 9 tahun. Yang selanjutnya Pak Tom Lembong itu sudah 4 kali diperiksa. Berdasarkan informasi yang kita terima, pemeriksaan pertama itu di 8 Oktober 2024, kemudian di 16 Oktober 2024 sebagai saksi, 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024. Dalam 1 bulan, 4 kali berturut-turut Pak Tom Lembong dimintai keterangan sebagai saksi, dan pada pemeriksaan keempat, setelah selesai beliau dinyatakan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan atas sprindik yang terbit di 2023. Baik. Ada apa ini? Ini kan tentunya... Ya, Mas Zaid, ini dari 8, 16, 22, dan 29 tidak didampingi kuasa hukum kah? Tidak. Jadi mengapa Tom Lembong tidak meminta kuasa hukum sejak awal? Jadi begini, Pak Tom Lembong itu background-nya adalah seorang profesional. Dia bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan jam terbang. Yang kedua, menurut dia berdasarkan ilmu profesional dan aturan yang sudah dia penuhi dalam pelaksanaan pekerjaannya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dia tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Apa rasanya mungkin dari sejak awal cukup percaya diri bahwa bukan dia yang ditarget sebagai tersangka begitu kira-kira, Mas Zaid? Bukan tentang yang ditarget, dia tidak merasa melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan korupsi. Dia tidak berpikir dia melakukan itu dan memang dia tidak, dan dia sangat yakin tidak melakukan itu. Untuk apa dia didampingi nasihat hukum? Dan kami tegaskan juga selaku penasihat hukum, setiap dipanggil beliau selalu hadir. Beliau selalu hadir dan selalu kooperatif. Ya. Gitu. Nah, ini makanya kita sangat keberatan ketika dilakukan penahanan. Apa urgensinya? Toh ketika dipanggil dimintai keterangan selalu hadir. Gitu. Oke, baik. Cukup ngebut ya dalam 1 bulan, kemudian 4 kali pemeriksaan dan langsung menetapkan sebagai tersangka begitu ya kira-kira, Mas Zaid? Betul. Oke, saya pindah dulu ke ICW, ke Mas Diki. Mas Diki, apa catatan ICW dari penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula di 2015? Ya, pertama Mbak Tasya perlu kami jelaskan terlebih dahulu ya bahwa pada prinsipnya kan terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Pak Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya itu memang merupakan hak setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menguji salah duanya. Kalau saya tidak salah, Mas Zaid sudah dijelaskan ya bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka, lalu kemudian soal upaya hukum penahanan gitu ya. Nah, jadi langkah yang kemudian diajukan oleh Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya ini jadi satu upaya sebetulnya untuk meluruskan diskursus yang muncul di publik. Salah satunya mungkin menjawab apakah kemudian kasus ini punya insinuasi yang kental dengan politisasi atau tidak. Karena memang Mbak Tasya menjawab pertanyaan tadi, ICW sejak awal begitu ya, ketika berita mengenai penetapan tersangka Thomas Lembong ini muncul, kami mendorong sebetulnya kepada Kejaksaan Agung agar tidak sekedar menjelaskan konteks perkaranya secara umum, tapi juga masuk lebih jauh mengenai keterpenuhan unsur pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana kita tahu begitu ya Pak Thomas Lembong kan dan 1 orang tersangka lagi itu
disangkakan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor gitu ya, dengan kategori kerugian keuangan negara. Nah, di sini jadi penting bagi Kejaksaan Agung untuk menguraikan dan mengaitkan unsur pasal dengan kesalahan yang disangkakan kepada Thomas Lembong dan satu orang tersangka Baik, lagi. Mas Diki, tapi kan ini memang kalau kemudian kejaksaan didesak oleh media atau publik untuk menjelaskan, kan kemudian dengan mudah akan berlindung di balik bahwa itu substansi dari penyelidikan dan kemudian biarlah itu nanti kemudian diungkap di pengadilan. Itulah narasi-narasi yang biasa kemudian disebutkan oleh Kejagung. Tapi kalau dari ICW sendiri, apa catatan ICW yang kemudian mungkin ada celah-celah yang atau sesuatu yang luput dari Kejagung saat menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka? Iya, sebetulnya kalau ditanya apa ada yang luput atau tidak, ya tadi bahwa Kejaksaan Agung sedari awal ketika melakukan konferensi pers begitu ya terhadap penetapan tersangka Thomas Lembong itu tidak menguraikan secara jelas, tidak menjelaskan kepada publik mengenai keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan, sehingga menjadi wajar bagi kami muncul insinuasi di publik bahwa ada aroma politisasi dalam perkara ini, Mbak Tasya. Oke, baik. Saya ingin mengutip pernyataan dari rekan Anda di ICW yang mengatakan bahwa tidak semua kerugian negara kemudian bisa dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Mas Diki mungkin bisa bantu memberikan ilustrasi atau analogi sederhana agar publik kemudian bisa mengerti soal tidak semua kerugian ini kemudian bisa dikategorikan sebagai korupsi. Iya, tidak semua kerugian keuangan negara itu bisa dikategorikan korupsi karena tadi sebetulnya kan unsur pasal 2 dan pasal 3 itu tidak hanya soal adanya kerugian keuangan negara, tapi juga perlu membuktikan bahwa kerugian negara tersebut terjadi akibat adanya unsur melawan hukum yang mana itu dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi begitu. Nah, unsur melawan hukum tadi itu menjadi kunci penting sebetulnya untuk mengaitkan apakah kemudian kerugian negara tadi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau bukan. Jangan-jangan gitu ya, itu hanya temuan audit yang berujung pada unsur administratif saja, Mbak Tasya. Baik, apa kira-kira dampak dari kasus Tom Lembong ini terhadap kemudian kebijakan menteri-menteri selanjutnya? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih dengan kuasa hukum dari Thomas Lembong, Zaid Musafi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia. Saya ke Mas Zaid lagi. Mas Zaid, saya ingin bicara lagi soal tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara akibat tindakan Tom Lembong. Dugaan Anda, Mas Zaid, 400 M itu angka yang didapat Kejagung dari mana? Nah, kalau angka yang didapat Kejagung dari mana, saya rasa sih tidak berkompeten ya untuk menjawabnya. Mungkin Kejagung yang bisa menjelaskannya kalau mengenai angka 400 M dari mana. Tapi kalau yang kita terinfo berdasarkan siaran persnya Kejagung, itu adalah potensial loss yang harusnya katanya dinikmati oleh negara melalui BUMN malah diterima oleh pihak swasta. Ya kan, padahal perhitungan atau penetapan itu dikatakan actual loss atau dia dinyatakan sebagai dasar kerugian itu kan harus ada audit sendiri, dan itu auditnya kan harus khusus dari BPK mengenai si impor itu sendiri saja, itu kan harus didetailkan gitu. Jadi saya rasa kita tidak bisa ya langsung menjustifikasi ada kerugian negara tanpa ada mekanisme perhitungan atas kerugian negara yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu oleh subjek hukum yang berhak, yaitu adalah BPK gitu. Oke, kalau kemudian Mas Zaid belajar dari kesuksesan pra-peradilan dari kasus-kasus sebelumnya, menurut Anda poin-poin apa yang harus terpenuhi dan kira-kira apa tantangan terbesar tim Anda nanti ketika membuktikan bahwa prosedur penetapan tersangka Thomas Lembong itu tidak benar? Jadi paling penting itu menurut kami adalah keyakinannya Pak Thomas Lembong itu sendiri. Itu keyakinan nomor satu itu bagi kami adalah keyakinan Pak Tom. Karena dia adalah yang dituduhkan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana.
Setelah kita bertemu kemarin pada saat kunjungan itu, kita coba bertanya sedetail mungkin sama yang bersangkutan, dan bersangkutan selalu menegaskan kepada kita, semua yang saya lakukan sudah sesuai prosedur, semua yang sudah saya lakukan tertib administrasi. Adapun gitu kan, adapun hal-hal detail lainnya yang saya tidak ingat, saya pastikan saya tidak mengambil keuntungan Rp1 pun atau memberi keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu dia pastikan kepada kami. Jadi itulah yang membuat kami yakin untuk maju dan menguji ini dalam lembaga pra-peradilan. Kalau boleh tahu secara lebih rinci lagi, Mas Zaid, apa sih pesan dari Tom Lembong kepada tim kuasa hukum? Karena kan Thomas Lembong ini hanya satu menteri dari rangkaian sekian menteri yang kemudian ada di periode 2015-2023 dalam posisi Menteri Perdagangan ya, Mas Zaid. Jadi dia kan mungkin bagian dari tongkat estafet Menteri Perdagangan. Apakah mungkin Tom Lembong memegang bukti-bukti kuat yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia tidak bersalah? Baik, jadi Pak Tom Lembong menegaskan juga kepada kami, dia sangat pro terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu pesan dia yang dia sampaikan yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dia tidak menerima ataupun mengambil keuntungan maupun memberikan keuntungan kepada pihak lain. Yang ketiga, dia berani agar dalam pembuktian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan yang sudah ada di kejaksaan ataupun sudah ada di penyidik untuk dibuka secara terang benderang. Mari kita buktikan apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pengambilan kebijakan itu. Nah, itu dia siap betul. Nah, memang dia sebagai seorang profesional ini bagi dia ini etika dan kredibilitas serta integritas itu nomor satu. Jadi beliau itu sangat tertib dalam proses-proses pengambilan kebijakan yang dia lakukan selama dia menjadi Menteri Perdagangan. Oke, baik. Saya ke Mas Diki lagi. Mas Diki, adakah catatan ICW karena kita bicara soal bagaimana kebijakan seorang menteri kemudian bisa dipidanakan dan dalam kasus ini dipidanakannya 9 tahun kemudian. Adakah kemudian catatan ICW ada pejabat-pejabat lain yang kemudian bisa dipidana akibat kebijakan yang bisa berjangka waktu sepanjang seperti ini, Mas Diki? Ya, sependek pengetahuan saya selama ini praktek yang demikian itu belum pernah terjadi begitu ya, Mbak Tasya begitu ya. Tapi saya coba ingin mengomentari menarik apa yang kemudian disampaikan oleh kejaksaan begitu ya, bahwa periode pemeriksaan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi impor gula ini kan sebetulnya dilakukan dalam periode waktu 2015 sampai tahun 2023 ya, Mas Zaid ya. Sehingga tadi ICW mendesak kemudian agar penyidik di Kejaksaan Agung itu juga melakukan pengembangan kasus khususnya untuk menemukan misalnya aktor-aktor lain yang diduga terlibat atau aktor lain yang juga melakukan hal yang sama yang dituduhkan kepada Thomas Lembong. Jadi maksudnya menteri-menteri perdagangan lain ya, Mas Diki? Betul, karena sebetulnya kalau kita cermati kan kebijakan impor gula kristal mentah itu tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagaimana Pak Tom Lembong itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan gitu ya, tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, sehingga untuk menguraikan tadi balik lagi soal insinuasi bahwa ada politisasi itu juga bisa ditepis oleh kejaksaan dengan melakukan pemeriksaan terhadap menteri-menteri lain yang melakukan kebijakan yang sama. Oke, kalau kemudian kita belajar Mas Diki dari kasus Tom Lembong ini, apa kira-kira pembelajaran yang kemudian memang harus dipegang oleh seorang pejabat ketika mereka mengeluarkan suatu kebijakan? Iya, sebetulnya tentu ya, kalau secara umum apa yang kemudian menjadi pembelajaran dari kasus Tom Lembong ini tentu mengedepankan prinsip soal transparansi dan juga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan itu menjadi penting agar proses bernegara terutama di menteri-menteri terkait gitu ya itu bisa menjadi menjadi akuntabel lah untuk publik kemudian bisa menilai bahwa
satu kementerian itu tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan keuangan negara, Mbak Tasya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia. Saya kembali lagi ke Mas Zaid. Mas Zaid mungkin bicara sedikit soal pasal yang kemudian dikenakan kepada Tom Lembong ya. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang dipakai untuk menjerat Tom Lembong sebagai tersangka. Kira-kira sebenarnya kalau memahami dua pasal ini, apa sebenarnya komponen yang harus terpenuhi dan kemudian apa yang janggal dari penetapan Tom Lembong? Jadi gini, berdasarkan dua pasal itu memang unsurnya adalah unsur perbuatan melawan hukum. Yang satu adalah selaku subjek pejabat, yang satu adalah sebagai subjek swasta, ya kan? Nah, perbuatan melawan hukum ini artinya ada norma-norma hukum yang ditabrak atau ada norma-norma hukum yang dilanggar. Nah, dalam konteks yang dilakukan oleh Kejaksaan menetapkan itu hanya murni pasal saja, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Seperti yang disampaikan dari ICW tadi, Mas Diki, Kejaksaan tidak mengurai perbuatan mana yang kita dinyatakan melawan hukum dan itu mengakibatkan kerugian negara berdasarkan apa? Nah, ini tentunya menjadi satu kekuatan juga bagi Pak Tom Lembong di lembaga pra-peradilan nanti, bahwasanya apa yang dia lakukan ini bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatannya adalah pengambilan kebijakan. Mekanisme kebijakan itu ada domain aturannya sendiri, yaitu di hukum administrasi negara. Yang apabila tercatat ada pelanggaran dalam mengambil kebijakan, maka ada teguran atau ada sanksi, baik secara lisan ataupun tulisan. Tinggal disesuaikan saja pelanggarannya, gitu. Nah, balik lagi ke pasal 2, pasal 3 ini adalah sebuah delik dari tindak pidana, ya kan? Nah, tindak pidana ini yang dituduhkan atas perbuatan Pak Tom yang mana? Yang ngambil kebijakan, ya kan? Nah, dalam konteks dia mengambil kebijakan selaku menteri, ya kan, itu kan dia memegang jabatannya yang tadi saya sedikit diskusi dengan Mas Diki, memang melekat. Tapi kan kapasitas jabatan, kapasitas dia sebagai menteri, dan itu pun yang diambil bukan suatu keputusan yang direct ya, karena directnya itu atau eksekusi dari impor ini adalah di dirjen mekanismenya. Nah, itu kan beliau tidak mengurus sampai detail teknis pelaksanaan tentunya. Namun demikian, tindakan dia dalam mengambil kebijakan di pidana ini tentunya menjadikan kita juga bertanya gitu kan. Kebijakan ini dapat dipidana ini, lantas ke depan siapa pemerintah yang atau menteri yang berani mengambil sebuah kebijakan? Kalau nggak ada aturannya, udahlah, nggak usah kita laksanain aja. Nah, ini kan agak susah, padahal kebijakan itu hadir mengisi kekosongan hukum untuk menyikapi suatu kondisi. Nah, saya sedikit balik dulu ke masalah gulanya. Kondisi gula hari itu yang diceritakan oleh Pak Tom, itu kita dalam posisi defisit, bukan surplus. Jadi tidak benar ya, tidak benar ketika Kejagung menyatakan bahwa itu saat itu sedang surplus gula, begitu ya Mas? Tidak benar, karena omongan Pak Tom ini sendiri juga didukung oleh data BPS yang sudah kami lampirkan juga tentunya dalam persiapan pembuktian kami nanti gitu loh. Nah, gini, dalam Perpres 71 2015 itu dikatakan secara tegas bahwa impor itu dibutuhkan untuk dua hal. Satu, untuk mengantisipasi kekosongan stok atau kekurangan stok. Dua adalah untuk mengatasi kenaikan harga agar harga lebih stabil gitu. Nah, kita cek aja di periode beliau mengambil kebijakan, harga gula itu lagi naik atau lagi rendah. Tentunya nanti akan didetailkan oleh ahli kami yang akan kami hadirkan dalam persidangan agar ini perkara menjadi terang gitu loh. Dan Pak Tom sangat meyakini kebijakan yang dia ambil ini pada saat dia meminta impor gula, pada saat diputuskan akan melakukan impor gula, adalah kondisinya itu defisit, tidak lagi surplus.
gitu. Jadi untuk menjaga stok itu makanya lah diambil tindakan untuk melakukan impor. Nah, tapi balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak hanya untuk mengatasi stok yang minim, tetapi juga untuk mengantisipasi harga yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu menarik sekali ya. Jadi kemudian perhitungan soal apa yang menjadi komponen boleh tidaknya melakukan impor itu tidak hanya soal surplus gula, tetapi juga soal bagaimana harga pada saat itu ya, berarti Mas Zaid? Ya, betul. Untuk itu kita minta Pak Tom sekali lagi menjelaskan dan menegaskan kepada kami, dia sangat komitmen dan akan kooperatif terhadap pemberantasan korupsi, termasuk yang menimpa dirinya. Untuk itu dia minta agar perkara ini dibuka secara terang, agar publik paham. Kita ini demi kebaikan penegakan hukum ke depan. Gitu. Jadi tidak ada tendensi politik atau seperti apapun ya. Baik, Mas Zaid, sekaligus saya ingin mengkonfirmasi, mungkin Anda bisa menjawab apakah ini sudah dijelaskan oleh Tom Lembong soal bagaimana import ini tidak diputuskan di dalam rapat Kemenko, bagaimana import ini tanpa persetujuan Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian, kemudian bagaimana import ini tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen, dan pemasukan impor melebihi tenggat yang ditentukan. Apa jawaban Tom Lembong untuk poin-poin kesalahan ini? Nah, balik lagi. Pak Tom itu menegaskan bahwasanya untuk mengingat detail di kejadian 9 tahun yang lalu itu sangat sulit. Untuk itu seperti saya sampaikan pertama kali di awal tadi, kita butuh secara terang, kita butuh secara jujur untuk kembali membuka data. Karena keputusan itu diambil pasti melalui mekanisme rapat, diambil melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan sesuai peraturan, baik peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pelaksanaan di internal kementerian. Pak Tom tidak bisa mengingat kejadian detail, kenapa saat itu detailnya rapat, siapa yang hadir, kenapa itu tidak bisa. Untuk itu Pak Tom meminta agar ayo kita bukaan data bagaimana keputusan hari itu diambil gitu. Nah, tapi yang dia kuatkan kepada kami selaku tim hukum adalah data BPS menyatakan kita tidak sedang surplus. Makanya pada saat rapat koordinasi itu dinyatakan surplus, itu datanya data dari mana gitu kan? Oke, baik. Saya ke Mas Diki lagi, Mas Diki, khusus untuk kebijakan impor, mungkin khususnya gula ya. Apa evaluasi Anda untuk memastikan, tadi Anda sudah mengatakan harusnya ini jadi pembelajaran untuk bagaimana transparansi dan akuntabilitas dan bagaimana kerja-kerja pejabat ketika mengambil kebijakan itu kemudian bisa dilihat, dikawal langsung oleh publik. Apakah memang selama ini kebijakan-kebijakan itu ada celah untuk melakukan tindakan yang kemudian menguntungkan kelompok atau pribadi? Iya, tentu pasti secara umum di setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik itu pasti ada celah begitu ya, sedikit apapun itu pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh oknum pejabat gitu untuk memperkaya dirinya sendiri melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau kita mengacu ke dalam kebijakan impor gula kan sebetulnya ini diatur lebih lanjut di aturan Menteri Perdagangan ya, yang menyatakan bahwa sebetulnya impor gula itu harus dilakukan oleh BUMN dan gula yang diimpor itu harus gula siap jual, bukan gula kristal putih yang masih perlu diolah. Nah, ini masuk juga ke dalam bagaimana kemudian nanti penyidik di Kejaksaan Agung itu bisa menguraikan apa unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan saat itu Pak Thomas Lembong begitu ya, dalam mengeluarkan kebijakan mengenai impor gula tadi. Karena sebetulnya pada dasarnya kan pelanggaran terhadap peraturan itu saja belum tentu memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Jadi memang ada kemungkinan bisa jadi ada alasan pembenar yang kemudian bisa membuat tindakan ini dibenarkan dalam kondisi tertentu ya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Zaid bahwa keadaan pada saat itu konstelasi terhadap kebutuhan gula kita bukan defisit kok justru bukan surplus ya, tapi justru defisit gitu. Nah, satu lagi yang penting untuk diuraikan gitu ya, saya kembali lagi harus ngomongin soal teknis penerapan pasal begitu ya, bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu juga penting untuk disertai dengan bukti kesengajaan begitu ya, kesengajaan dengan niat. Karena kalau dalam tindak pidana kesalahan tanpa niat
yang sengaja itu tidak bisa dipidana sebetulnya. Harus ada niat Jadi, jahatnya ya Mas Diki ya? betul, persis. Oke. Harus ada niat jahat yang bisa dibuktikan Bisa oleh dibuktikan. penyidik. Oke, baik. Terakhir ke Mas Zaid, kira-kira akan seperti apa prosesnya setelah ini? Apakah sudah ada tanggal untuk pra-peradilan Tom Lembong? Tadi kita terinfo dari pengadilan, pra-peradilan akan disidangkan pertama kali nanti tanggal 18 November. Mudah-mudahan ini menjawab kegelisahan seluruh masyarakat terkait penegakan hukum. Namun saya sedikit kembali ke materi yang ditanyakan tadi. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan dalam konferensi tadi pagi setelah pendaftaran, bahwasanya itu berdasarkan SPDP yang kita terima, itu ternyata penyidikan ini itu periodenya adalah 2015 sampai 2023. Ya. Sedangkan yang kami ketahui sampai saat ini dan publik mengetahui, kenapa dari 2015 sampai 2023 itu hanya Pak Tom menterinya yang diperiksa. Ada apa? Nah, ini tentunya kami sampaikan kepada kepada publik agar kita menjadi terang. Kalau memang kita ingin melakukan proses pemberantasan korupsi, mari kita lakukan secara bersama-sama dan konsisten, jangan tebang pilih. Baik. Gitu. Kenapa yang setelah 9 tahun aja terhadap Pak Tom saja? Nah, ini saya rasa tapi kami sangat meyakini bahwasanya penyidikan akan dilakukan secara profesional lah. Penyidikan yang profesional dan penegakan hukum yang dilakukan secara profesional itu kami dukung penuh. Dan Pak Tom sekali lagi menegaskan, dan saya sampaikan juga di forum ini, bahwa beliau sangat komitmen untuk proses pemberantasan korupsi, juga komitmen akan perkara yang sedang menimpanya saat ini. Baik. Ini poin yang sangat menarik dan mungkin bisa di-follow up besok bahwa sprindik dari Tom Lembong itu sebenarnya untuk 2015 hingga 2023, jadi seharusnya yang diperiksa bukan hanya satu Menteri Perdagangan, tapi Menteri Perdagangan yang kemudian menjabat dalam periode 2015 hingga 2023. Untuk saat ini terima kasih Mas Diki dan Mas Zaid untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih kembali Mbak Tasya. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi dan diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.